Para saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini bersama gereja kita memasuki pekan biasa hari Minggu yang ke-21. Para saudara, suatu hari saya membaca sebuah buku rohani yang dituliskan, yang isinya berisikan pengalaman-pengalaman orang Kristiani yang hidup sebagai minoritas di negara-negara non-Kristen. Si penulis di awal buku itu menuliskan sebuah kalimat. Buku ini didedikasikan kepada para sahabat, saudara-saudariku yang setia berjuang melalui pintu yang sempit. Para saudara, petikan tulisan kecil itu adalah salah satu bagian dari Injil yang kita dengarkan pada hari ini. Injil hari ini mau mengingatkan kita bahwa beriman adalah perjuangan melalui pintu yang sempit. Beriman bukan sekedar rumusan dalam kata-kata bahwa aku percaya pada Tuhan. Beriman bukan pula status bahwa saya orang Katolik dan saya mati sebagai orang Katolik. Bukan itu. Beriman bukan pula status yang membuat kita menjadi nyaman karena saya pasti selamat. Tidak, beriman bukan numpang selamat di bawah nama besar Tuhan. Tetapi beriman berarti hidup dan berjuang untuk mempertahankan serta merawat iman yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Para saudara, dalam Injil hari ini Yesus menegur orang-orang yang merasa mereka sudah mengenal Tuhan. Mereka berkata, "Tuhan, kami ini makan dan minum bersama Engkau. Kami senantiasa mendengar pengajaran Engkau ketika Engkau mengajar di jalan-jalan." Para saudara, terhadap pengakuan orang-orang yang demikian, Yesus menjawab, "Tidak, aku tidak mengenal kalian." Mengapa para saudara hal ini terjadi? Karena orang-orang yang demikian tidak sungguh-sungguh beriman. Mereka hanya menjadi penonton dan bukan pemain dalam pertandingan iman itu sendiri. Para saudara, beriman berarti berjuang melalui pintu yang sempit. Artinya apa? Bahwa kita semua diundang untuk mawas diri. Kita senantiasa berjaga-jaga bahwa kejahatan senantiasa mengancam kita. Dan dengan demikian, jika kita berpegang erat pada godaan-godaan, pada kejahatan-kejahatan, pada tipu muslihat dunia, maka semakin sulitlah kita untuk masuk ke dalam keselamatan itu. Para saudara, beriman memang sebuah anugerah karena Tuhan memampukan kita untuk menjawab panggilannya. Inilah rahmat. Akan tetapi sekali lagi, iman itu bukan benda mati. Iman itu tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan kita sebagai manusia. Tuhan mengingatkan kita supaya kita tidak terlena, tidak merasa puas diri, tidak merasa aman-aman dan nyaman karena saya sudah mempunyai agama, mempunyai Tuhan. Tidak cukup. Agama atau status sosial religius kita bukan jaminan, bukan tiket untuk memperoleh keselamatan itu. Yang menjadi tiket kita ialah keberanian kita untuk setia dan berjuang mempertahankan iman itu dan membuktikannya di dalam hidup sehari-hari. Di sanalah kita akan menemukan kemuliaan sebagaimana yang dikatakan dalam bacaan pertama oleh Nabi Yesaya. Kemuliaan kita, prestasi iman kita itu nyata bukan di dunia ini, tetapi ketika kita mampu membuktikan kesetiaan itu sampai akhir hidup kita. Para saudara, mari bersama Injil hari ini kita senantiasa mawas diri. Kita semakin berhati-hati. Mengapa? Karena dalam dunia dewasa ini, kejahatan
tidak lagi tampil dalam wajah sebagai musuh. Kejahatan hadir dalam keseharian kita sebagai sahabat-sahabat kita, melalui barang-barang yang kita gunakan, juga dalam gaya hidup kita yang ditawarkan oleh dunia saat ini. Cara pikir, pola-pola pikiran, dan juga tawaran-tawaran dari dunia dewasa ini banyak yang di dalamnya mengandung nilai-nilai yang pada akhirnya menjauhkan kita dari Tuhan. Maka mari para saudara, kita jangan takut. Kita senantiasa penuh kepercayaan, berani melawan segala godaan-godaan itu. Memang godaan-godaan dunia itu membuat kita terlena, karena mereka menawarkan pintu yang lebar. Dunia menawarkan godaan-godaan itu membuat kita untuk masuk dan terlibat dalam pintu mereka yang lebar, yang tidak perlu keringat dari kita. Tetapi pintu yang demikian tidak membawa kita pada keselamatan. Pintu yang demikian membawa kita kepada kehancuran dan semakin menjauh dari Tuhan. Sikap orang yang demikian juga menjadi tanda orang yang menjual imannya. Para saudara, mari kita setia dalam perjuangan kita melalui pintu yang sempit, karena Tuhan menghargai keringat dan air mata kita sebagai orang beriman, jika kita setia memikul salib itu dan memilih pintu yang sempit. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.